materi ini sebenarnya gitu ya. Tapi untuk lebih Bapak apresiasi pertama IMM mengadakan acara seperti ini. Sebab sekarang paham liberalisme itu sudah semakin kuat menusuk ke jantung umat Islam. Karena mereka memang menggunakan media-media yang langsung berkenaan dengan sosial Islam. Mereka menggunakan media-media Facebook segala macam. Bahkan kekalahan kita mungkin dari mereka. Mereka lebih intens dalam menulis buku, menulis makalah. Nah kita umat Islam ini kadang-kadang di situ kelemahannya ya. Kalau bisa Bapak nanti usul pada IMM, kalau bisa ada ini diajarkan jurnalistik supaya kita berdakwah dengan jurnalistik. Sebab orang liberal ini hampir tiap bulan mereka nulis buku loh, mengajak kita ke neraka gitu ya. Nah kita nggak ada ya. Nah ustaz-ustaz kita tuh repotnya hebat-hebat, tapi kalau disuruh nulis pada tombak. Kalau disuruh nulis pada nggak bisa, apakah waktunya nggak bisa, apakah metodologinya nggak bisa gitu. Makanya kita jangan sampai nanti kalah dengan metode mereka dalam menyaingi kita. Baiklah kita langsung karena waktu kita tadi judulnya adalah bahaya sepilis bagi generasi muda Islam. Sepilis ini singkatan dari Muhammadiyah, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Bukan penyakit yang ada gitu-gitunya. Sebenarnya lebih bahaya dari itu. Kalau itu kan cuma dia doang yang mati. Kalau sepilis ini kan semuanya mati. Sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Pertama kita mulai dengan tipologi Al-Quran. Al-Quran dalam membagi tipologi manusia itu dibagi 3 sesuai dengan nama surat yang ada dalam Al-Quran. Pertama, surat Al-Mu'minun. Inilah tipologi orang beriman. Qad aflaha al-mu'minun. Ini adalah tipologi orang beriman. Kalau bisa imawati dengan mencontoh ini ya. Allazina fi sholatihim khashi'un. Sholatnya harus bagus. Dulu ketika Bapak masih IM ya, ada ciri khas anak IM yang tidak bisa dicontoh sama organisasi lain, misalnya nggak mau boncengan. Pokoknya kalau dulu nggak ada anak-anak perempuan mahasiswa nggak mau dibonceng oleh cowok itu pasti IM kan dulu ya. Sekarang nggak tahu, malah dia di depan gitu. Nah kalau dulu generasi Bapak ini mungkin bisa tahu. Pokoknya kalau ada cewek nggak mau dibonceng itu pasti ya. Dulu ya, terus sekarang mudah-mudahan masih ya. Al-Asina fi sholatin khashi'un, kalau bisa menjadi suri teladan yang Bapak sebutkan tadi dalam ibadah. Sholat jamaahnya harus rajin. Yang kedua tipologinya adalah surat Al-Kafirun, orang-orang kafir, jelas. Yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah orang-orang munafik, surat Al-Munafikun. Ketiga tipologi ini itu kan ada terus sampai akhir zaman. Kita tidak bisa menghadang orang kafir di muka bumi. Kita tidak bisa menghadang orang munafik. Mereka akan ada terus, itu bagian dari sunatullah ya. Tapi ini adalah tantangan dakwah kita. Soalnya kalau mereka nggak ada yang dua ini, lalu isi neraka siapa ini? Minum saya ya, Bapak bicaranya begitu. Masa neraka kosong kan nggak lucu ya? Mereka ada sih sebenarnya. Oh ini harus yakin loh, akidahnya harus kuat. Yang masuk surga cuma ini kok. Al-Mu'minun, kita termasuk di sini ya. Amin. Al-Munafik sama, baca surat At-Taubah. Al-Kafirun wal munafiqun wal ka'sabuna fi aqwalihim. Orang munafik dengan orang kafir nanti di neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ciri-ciri orang munafik nanti kita sebutkan. Silakan baca surat Al-Munafiqun. Salah satunya ciri-ciri munafik nanti yu'jibuka amwaluhum wa auladuhum wa jasamuhum. Kalian akan takjub dengan hartanya, dengan fisiknya dan dengan anak-anaknya. Itu sebutkan dalam Al-Quran. Silakan dibaca tafsirnya nanti. Kita lanjut. Fatwa MUI tahun 2005. Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama. Ada kata-kata agama ya. Sebab kalau misalnya ada juga nanti pluralisme budaya itu tidak kita persoalkan. Ada juga nanti liberalisasi ekonomi juga kita persoalkan. Yang kita persoalkan adalah persoalan agama. Makanya kadang-kadang kita dihantam kadang-kadang ya dengan budaya-budaya pluralisme ini. Contohnya begini, ketika umat Islam membuat undang-undang anti pornografi dan porno aksi, itu orang-orang pluralisme mulai menghantam kita dengan budaya. Bagaimana kita menyuruh orang pakai jilbab segala macam,
Sedangkan banyak di daerah-daerah itu, mereka berusaha mengkontak dengan itu. Banyak di daerah sebenarnya budaya-budaya mengajarkan, misalnya lihat pakaian terbuka gitu. Misalnya kalau di Jawa itu kan kemben misalnya, sampai di sini mereka Bali, kan tidak bisa kita pukul rata. Nah itu karena mereka tidak mengerti definisinya anti pornografi dan pornografi mengerti. Jadi masuk oleh MUI itu adalah setiap gerakan, setiap gaya, setiap ucapan yang bisa menimbulkan syahwat, itulah yang dianggap pornografi dan pornografi. Kalau kemben itu setahu Bapak itu tidak menimbulkan syahwat. Kenapa? Kenapa emang? Karena yang makan bombo itu. Kalau Bapak pernah pengajian di keraton, ketemu dengan orang kemben itu ya, Bapak cuek aja kok itu. Jadi masuk ke sederhana ya. Nah, mereka menghadapi kita dengan budaya pada saat itu. Jadi sekularisme nanti kita paham yang kita bahas adalah masalah agama. Ini jelas ya, ini sudah fatwa yang mengikat. Jadi kita tidak boleh hidup hal-hal seperti ini. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Kita keluarkan definisinya. Sekularisme adalah paham yang memisahkan kehidupan dunia atau sosial dari nilai-nilai dan aturan agama. Contoh, mereka menolak aturan agama dalam bidang kesenian, kesehatan, sinetron dan lain-lain. Misalnya itu kan seni, sekarang kan model apa ya? Ada model baru, sudah lama sih, body painting ya. Jadi sebenarnya perempuan itu nekat telanjang, tapi dilukis-lukis gitu. Lalu kita protes, itu kan haram, oh, itu kan seni gitu. Ya agama nggak usah dicampur deh, itu namanya sekularisme ya. Bahayanya sekularisme nanti, kita akan terbentuk menjadi jiwa yang tidak mementingkan masalah akhlak dan moral. Contoh, kemarin sewaktu ada seorang menteri kita yang dipilih oleh Presiden Jokowi, ketika dia menunjukkan tidak berakhlak baik, ya, misalnya dia suka merokok, katanya suaminya 3, ya suaminya katanya 3, terus dia ya kayaknya gitu deh gitu. Nah bagi orang sekuler begini cara berpikir ya, biarin aja, yang penting kan dia berprestasi gitu ya. Masalah suaminya 3, kayak ngerokok itu urusan dia, itu namanya sekularisme. Ujung-ujungnya nanti kita berpikir. Kemarin waktu Budi Gunawan ya, ketika diloloskan menjadi Kapolri oleh DPR, mereka berpikir sama. Budi Gunawan itu lulusan terbaik akademinya, dia orangnya baik. Kalau masalah korupsi wah ya itu urusan dia. Ujungnya sekuler seperti itu nantinya. Makanya bahaya sekularisme di situ. Ungkapan mereka biasanya ya agama hanya di masjid, tidak boleh dicampur dalam masalah kesenian, agama seni gitu. Biasanya gitu mereka berpikirnya. Orang sekularisme ini. Jadi politik agama, seni, kedokteran seringnya. Kedokteran ini kesehatannya sering juga bertentangan dengan nilai-nilai agama. Bagi mereka mengembangkan sesuatu itu tidak penting masalah, pokoknya kembangkan dulu. Misalnya masalah kelamin segala macam, penjualan organ tubuh dan segala macam ya. Mereka bebas, tidak mau terikat oleh agama. Itulah yang dinamakan oleh sekularisme ya. Dan kita mengatakan bahwa dulu kita ingat suatu Aakin ya, pernah memprotes sebuah sinetron atau film judulnya Buruan Cium Gue gitu ya. Itu kan sudah provokatif semangat judulnya kan? Terus Aakin waktu itu masih jaya memprotes film itu. Ya kata orang sekuler, biarin aja film-film ya agama, film-film gitu. Seperti itu biasanya saya berpikir mereka. Padahal itu akan merusak generasi muda sebenarnya. Inilah yang kita khawatirkan ya. Itu namanya sekularisme. Yang kedua, pluralisme ini sama. Ini lahir dari orientalisme sama. Yaitu paham yang menyamakan semua agama dalam kebenaran, semua agama yang sama dan benar. Dalam Islam jelas paham ini kita tolak. Dalam Islam yang paling benar adalah agama Islam. Yang lain salah, sesat. Harus yakin ini masalah akidah ya. Cuma dalam masalah sosial kita harus bertoleransi. Nggak boleh kita mengganggu agama orang lain. Toleransi itu jelas kaidahnya ya, itu menjaga teritorial. Kita walaupun nggak paham agama orang lain, tapi kita tetap menghormati. Misalnya besok Hindu ya, Nyepi itu kan nggak boleh pakai listrik, nggak boleh pakai HP gitu ya. Apa sih begituan gitu? Ya biarin aja sama mereka kok. Nah, itulah yang dinamakan dengan toleransi. Pluralisme itu menghadirkan toleransi. Nah, selama ini kita lihat dalam dunia global yang sudah sangat sekuler ya, justru Islam dituduh agama yang tidak toleran gitu. Padahal data-data yang kita dapatkan, siapa yang perlu belajar toleransi?
Toleransi itu sederhana, jangan menghina. Loh, siapa yang sedang menghina Nabi? Pernah nggak kami menghina Nabi kalian? Kalian juga nggak punya Nabi gitu. Satu-satunya Nabi diangkat lagi dari Tuhan. Karena agama Kristen itu agama nggak lucu ya. Ini lengkap ya. Lucunya begini. Nanti dia itu. Bapak kan tahu sendiri kalau ngajar itu kan ceplos. Bapak itu suka menghina ya, suka menunjukkan kelemahan agama orang lain. Sehari-hari Bapak nggak begitu meriang. Jadi kalau ada mahasiswa yang muslim di kelas Bapak itu, Bapak sudah tersiksa ya. Hobi nggak tersalurkan. Orang Kristen itu begini lucunya. Bagi orang Kristen itu, yang mulia itu kan, orang yang mulia itu adalah orang mulia itu adalah orang yang tidak boleh nikah dan tidak punya anak gitu. Makanya romo-romo itu kan nggak menikah dan tidak punya anak. Terus ada yang suster itu saja, yang pakai jilbab, tapi roknya sedang tulis dulu. Itu kan nggak boleh nikah, nggak boleh punya anak. Sebab bagi mereka itu mulia, tapi Tuhannya punya anak gitu. Aneh kan? Berarti ada bermulia manusia daripada Tuhan gitu. Nah, Tuhannya punya anak. Bagi Islam enggak. Nabi Ali orang menyurat. Nah kalau Tuhan punya anak kan urusan masih panjang. Berarti Tuhan punya cucu loh. Punya mantu loh, punya besan loh. Tapi ini aja bisa mereka gimana? Tapi yang jelas kita harus saling menghormati. Dalam data sejarah, pernah nggak umat Islam injak Injil? Nggak pernah loh. Membakar Injil, nggak pernah kita dikasih ogah gitu. Justru kalian sebenarnya perlu belajar toleransi. Kalian mengadakan Al-Quran Burning Day, membakar Quran seluruh dunia. 6 bulan yang lalu, seorang pendeta tabrakan, meninggal. Di dashboardnya ketemu 15 Quran yang siap dibakar pada saat itu. Kan kalian yang nggak bisa toleransi sebenarnya. Kenapa Islam di luar nama tidak toleran? Jadi data-data mereka di Depok, Jawa Barat, seorang pemuda Katolik membeli Al-Quran kecil, Al-Quran kecil itu dimasukkan ke dalam kelas SC, dia syuting, dia masukkan ke YouTube. Nah, ini kan merusak toleransi kan? Jadi intinya siapa? Pernah nggak kalian selalu menghina Nabi kami? Tapi kalau kasus Charlie Hebdo itu mungkin kita berdoa lainnya. Misalnya begini, sewaktu NTC dihancurkan 2001 itu kan hampir 36.000 orang masuk Islam pada saat itu. Nah kita berdoa semakin seringnya menghina Rasulullah. Rasulullah itu orang mulia ya. Mau dihina, ente mau menghina sapi dongeng bolak-balik itu nggak usah. Rasulullah itu orang mulia. Dan mudah-mudahan semakin kalian menghina Rasulullah, semakin banyak orang mempelajari Rasulullah ya. Mudah-mudahan mendapat hidayah di situ gitu ya. Amin. Silakan kalian terus ada masalah. Rasulullah itu tetap orang yang mulia. Itu namanya pluralisme ya. Jadi kita mengakui keberadaan agama orang lain, tapi tidak mengakui kebenarannya. Yang benar adalah agama Islam, itu namanya paham mukmin ya. Al-mukmin itu seperti itu. Ya agama Hindu, Taois, Zoroaster, semua agama lah kita akui keberadaannya, kita bertoleransi. Sebab tadi Allah bukan Allah sendiri ya. Memang dalam Al-Quran dijelaskan akan ada orang-orang seperti itu yang akan merupakan tantangan dakwah kita ya. Kalau gitu kan kita nggak ada tantangan, nggak semangat berdakwah itu, karena ada tantangan seperti itu. Tapi tetap kita bertoleransi. Semasa ini Bapak punya mahasiswa mungkin datang ya, insya Allah ya, dari psikologi mualaf, tapi Bapak nggak ada bukti nama. Mungkin dia hadir di ruangan ini. Semasa kemarin dia masuk Islam katanya tahun 2 SMA. Ketika masih di Kristen dia pernah nanya sama romonya. Misalnya ya, Romo dia bilang gini, kenapa sih umat Islam banyak yang hafal kitab suci, sedangkan agama kita nggak ada yang hafal gitu. Kan nggak ada orang Muslim. Kita dengan istilah misalnya musabaqah tilawatil Injil nggak pernah. Lomba isi Injil nggak pernah. Boro-boro rumahnya pendetanya nggak apa gitu. Apa jawab romonya? Ini mudah-mudahan kalau dia datang malam ini, syukur ya dia sudah menjadi mahasiswa psikologi lagi. Bapak sebutin nama ini, nama fakultasnya. Jadi dia jawab, romonya jawab begini. Kata romonya begini, kita umat Islam tuh mau nonton gitu, itu aja dari dulu gitu. Belum nonton, tapi apa gitu. Romonya ingin menghina Al-Quran, padahal sebenarnya dia memuji Al-Quran. Berarti Al-Quran itu masih orisinal loh. Kan benar kan? Al-Quran itu mau nonton sih, itu aja dari berarti masih orisinal loh. Jadi tanpa
tanpa sengaja dia memuji Al-Quran sebenarnya itu. Dan itulah salah satu cara Allah memurnikan Al-Quran ya. Kata Allah dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak orang yang hafal Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak bisa diselewengkan satu huruf saja, tidak bisa. Sebab kenapa? Banyak yang hafal. Kemarin Ahmadiyah mencoba memasukkan min dalam Al-Quran. Min doang. Min ta'wilihi ketahuan. Apalagi di Ramadan itu Allah inaqrina gak bisa. Itu ada kata sholat. Coba kita di Ramadan dulu. Wallahu samad pakai wajah ketahuan. Gak pakai apa perasaan itu. Itu hebatnya Al-Quran ya. Banyak orang yang melakukan. Kemarin Ustaz Yusuf Mansur mewisuda di Jakarta itu. Anak 4 tahun hafal 10 juz. 4 tahun bisa hafal 10 juz Al-Quran gitu. Padahal dia belum bisa baca gitu. Tapi Al-Quran mungkin dia belum bisa baca gitu. Tapi dia sudah bisa menghafal dalam pikiran itu. Enaknya Al-Quran itu. Dengan bahasa begitu, tapi orang bisa memahami Al-Quran gitu. Terus pertanyaan kedua, Romo, siapa sih yang berhak merubah kitab suci gitu? Ya Romo ini nggak bisa jawab. Jawabannya adalah yang berhak merubah kitab suci adalah yang menurunkan kitab suci. Manusia tidak berhak merubah. Dari situ kita mengambil kesimpulan tentang pluralisme. Satu-satunya agama yang masih berdasarkan wahyu itu cuma Al-Quran. Mereka itu sudah kesepakatan semuanya. Bahkan kadang-kadang ya 1938 pernah terjadi di Vatikan ini. Seluruh pendeta dunia itu berkumpul. Mereka merapatkan Yesus itu siapa? Apakah Yesus dia? Apakah Yesus itu Tuhan, anak Tuhan, Rasul Tuhan? Coba milik Nabi aja dirapatin gitu. Emang ente milik mas? Nabi itu Allah yang milih manusia itu. Lucunya agama mereka. Islam itu agama wahyu. Kita sholat subuh 2 rakaat itu bukan karena sahabat rapat dengan Nabi ya. Rasulullah subuh berapa? 2 apa 3? 2 aja ya. Semuanya wahyu. Asal waktu ittiba masalah syariat kita ittiba sama Rasulullah. Itu semuanya wahyu. Bukan Rasulullah yang mengusul sama Allah. Rasulullah subuh 8 aja ya. Kalau kita ikutin hawa nafsu, kita subuh kan baru bangun ya, seger kan. Mendingan 10 rakaat. Kan tinggal 7, tinggal bagi 4 ya. Zuhur 2 ya. Asar 2, maghrib 2, tinggal 1, bisa nggak usah deh gitu. Kalau kita ikutin hawa nafsu, tapi agama tidak memberikan ruang untuk hawa nafsu. Subuh baru bangun, seger coba. Kenapa 2 rakaat? Ya mungkin sederhana ya. 2 aja sering telat, apalagi 4 gitu. Sederhana sih. Pokoknya ini deh, pertanyaan begitu tidak berlaku di Islam. Selanjutnya liberalisme, paham yang tidak mau tunduk kepada aturan yang agama. Hampir mirip. Kalau liberal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi orang liberal ini memang sebenarnya liberalisme ini lahir bukan dari Islam ya. Kita tadi menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah. Bapak terus terang aja, 2 lagu yang bikin merinding itu, 1 lagu Mars Muhammadiyah, 1 lagi lagu ini loh, gugur bunga itu. Oh sekarang udah ganti ya, gugur batu akik ya. Enggak, gugur bunga itu merinding. 1 lagi Mars Muhammadiyah. Itu tuh soal merinding gitu loh dalam Mars Muhammadiyah. Nggak tahu yang ngarang mungkin wali kali ya. Kata-katanya itu mungkin dia menciptakan dari hati. Kalau sesuatu diciptakan dari hati, orang baca juga pakai hati loh ya. Salah bapak ya? Ngomong apa tadi? Oh bukan. Sekarang Syiah itu kan sudah berbahaya. Syiah itu sekarang sudah mengancam kita. Orang Syiah itu sudah mulai latihan militer. Mereka sudah mulai ngasah-ngasah pedang. Umat Islam ngasah batu akik. Gak paham ada bahaya di depan yang mengancam. Oke, kemarin dari liberalisme. Oh ini Pak. Oh lagu Muhammadiyah tadi. Itu maksudnya. Kenapa kata-kata itu ya? Samina wa atokna, itu sih orang beriman. Samina wa atokna, korona wa atokna. Kami baca, kami dengar, kami paham. Jadi dalam Islam, paham yang kita ajarkan adalah paham ketaatan. Apapun perintah Allah, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, samina wa atokna. Kalau orang liberalisme,
Dia menggunakan sistem apa? Background itu filsafat biasa. Kalau mereka tidak paham, mereka tidak beriman. Jadi cara mereka kalau tidak bisa diterima oleh akal, itu mereka tolak. Itu namanya liberalisme. Misalnya, ya, masalah poligami. Ini Bapak contohkan poligami. Memang poligami salah satu sasaran tembak bagi orang-orang yang benci kepada Islam. Padahal kalau kita bicara tentang poligami, ayatnya sama loh. Ayat poligami itu dengan ayat nikah sama. Surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma qawalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu juga ayat nikah, itu juga ayat poligami. Nikah hukumnya apa? Salah. Sunnah. Wajib apalagi wajib. Nikah itu wajib. Banyak kok nabi aja yang tidak menikah loh ya. Nabi Isa tidak menikah, versi Islam ya. Kalau versi Katolik Nabi Isa itu menikah. Lihat dalam lukisan dalam Safar itu ya, hidangan terakhir versi Katolik, ketika Yesus makan sebelum disalib itu, ada seorang perempuan berdiri di sisi kiri Yesus. Itu istrinya, katanya istri Yesus, namanya Maria Magdalena. Iya, dari segi namanya kayaknya dia orang Bantul ya. Kalau dia orang Bantul cocok sama Yesus, sama-sama orang Jawa Tengah. Yesus itu orang Jawa Tengah, orang Kudus itu. Yesus putra Kudus, orang Kudus. Jadi hukum nikah, kita menurut hukum nikah loh. Hukum nikah itu hukumnya adalah mubah. Boleh nikah, boleh tidak dalam Islam. Ulama banyak tidak menikah. Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, Imam Nawawi tidak menikah, Imam Tobari tidak menikah, Said Qutb tidak menikah. Berdosa tak mereka? Enggak, sebab nikah itu hukumnya mubah. Orang nggak menikah sampai tua nggak dosa kok. Yang paling hidupnya sampai sepi aja gitu. Kalau ibarat elektronik mereknya Hitachi. Hidup tanpa cinta. Artinya begini. Nikah mubah, ya ini kita bicara syariah ya hukum ya. Sebuah hukum mubah itu bisa berubah menjadi wajib kalau memang kondisinya wajib. Nah nikah aja mubah gitu loh. Poligami yang hukumnya mubah juga dong. Masa nikah mubah poligami wajib kan? Nggak salah saya berpikir. Makanya sebelum ente menentang poligami, pelajari dulu hukum poligami itu apa gitu. Hukum poligami mubah. Nikah bisa nggak hukumnya wajib? Haram? Bisa. Berarti poligami bisa nggak haram? Bisa. Kalau kondisinya tujuannya nggak jelas, nafas memasakan kemis, maksudnya keuangannya gitu loh. Istri satu aja udah megap-megap gitu loh, jadi dua gitu. Berarti nggak bisa kita katakan. Jadi pelajari dulu lah poligami, jangan main tentang aja poligami. Orang Barat kenapa membenci poligami? Tujuan mereka satu, hati-hati ya. Haidar dan cinta mereka adalah mereka ingin menghina Rasulullah. Lihat Nabi kalian kawin aja kerjanya sampai 9 istri Rasulullah ya. Kapan ngurusin umat gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah nikah Rasulullah, justru itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah menggunakan hawa nafsu dalam menikah. Kalian yang mengubah nafsu tiap hari. Ketika Rasulullah menikah pertama sekali umur 25 tahun, siapa istri beliau? Khadijatul Kubra. Berapa usianya? 40 tahun. Berapa kali janda? 2 kali janda Rasulullah. Khadijah baru. 2 kali janda, Khadijah baru dinikahi sama Rasulullah. Coba teman-teman cari hari ini, ada nggak orang yang bisa menikah dengan janda 2 kali bisa 40 tahun ketika usianya 25? Bapaknya nggak bisa mencoba Rasulullah. Bapak nggak caci mau buat. Bapaknya dulu waktu nikah umur 29. Seandainya umur 25 dulu, ibu misalnya ibu bapak, karena masih ada. Kalau misalnya dia ngomong begini, Kak, ente pengen nikah nggak ada ibu misalnya? Pengen sih bu, udah punya calon belum sih? Ibu punya calon mau nggak? Kayak bapaknya, siapa bu? Itu aja ada janda 40 tahun gitu. Apa kira jawaban bapak? Gak ada lebih tua lagi bu. Kita aja nggak bisa mencontoh Rasulullah. Orang ketika usia 25 tahun,
Ustaz, itu orang usianya sama-sama ini. Bayangkan ya, teman-teman mungkin masih sebelum 25. Ketika 25 tahun, itu pasti, menurut saya ya, pasti kita ya realistis ya. Kita melihat bahwa kita mencari istri itu yang perfect lah ya. Ya kalau bisa dia pintar, manis, orang kaya, anak tunggal, bapak sakit. Pasti begitu. Jangan bisa. Rasulullah menunjukkan beliau bisa. Berarti bukan hal nafsu Rasulullah menikah. Dan beliau menikah di usia 51 tahun. Beliau monogami dengan Khadijah 25 tahun dengan satu istri. Kalau memang beliau menikah karena hawa nafsu, selalunya beliau poligami usia 30, usia 40. Kenapa 50 dulu? Tua dulu baru poligami. Tadi istri beliau sudah janda-janda tua ya. Kalau bahasa Jawanya janda seksi, seksi. 51 tahun kan. Kenapa beliau menikah dengan Aisyah? Pelajari sejarah. Ini namanya kaum liberal itu. Tapi anehnya orang liberal ini ya karena sudah merasuk setan mungkin dalam dirinya. Poligami dilawan, tapi malah homoseksual nanti dihalalkan. Kalau nggak apa-apa itu kan fitrah. Fitrah dari mana sebenarnya? Sebab sudah ada penelitian orang Jepang selama 40 tahun. Ternyata menikah sejenis itu bukan gen ternyata. Itu adalah faktor lingkungan. Sudah diteliti selama 40 tahun. Jadi ada orang bilang itu genetiknya begitu Pak, suka sama sejenis itu. Ternyata enggak juga ya. Itu misalnya bisa diobati. Jadi intinya apa? Kalau ada teman-teman kita yang menunjukkan ciri-ciri seperti itu misalnya, saya ngomong ke kita cowok, saya kok nggak suka sama cowok ya? Saya suka cewek, suka sama cowok gitu. Itu harus kita advokasi. Itu sapi bro gitu. Jangan dipuji, oh itu hebat bro gitu. Jarang-jarang orang begitu aja. Dia malah tempat melampung. Ya, inilah rancunya berpikir liberalisme itu ya. Karena memang bukan lahir dari Islam. Kita tuh samina wa ta'na. Nah orang liberal itu sebenarnya begitu. Misalnya kalau suami istri bercerai, itu kan ada masa iddah ya. Perempuan kan tidak boleh menikah kecuali setelah melewati masa 3 bulan. Laki-laki nggak ada masa iddahnya loh ya. Hari ini cerai, besok boleh nikah nggak? Nggak usah nunggu besok, hari itu juga bisa. Jam 8 cerai, jam 11 nikah bisa nggak cowok? Kenapa apa jadi cowok gitu ya? Ya itulah nasib kami kan. Kenapa Allah memberikan kepada perempuan perempuan kalau cerai hari ini ya? Suci, tidak punya tanggungan dari segi kehamilan. 3 bulan kemudian baru boleh nikah dengan laki-laki lain. Cowok nggak begitu Pak. Tadi konsepnya apa? Samina wa ta'na. Mari kita cari hikmah. Itulah orang beriman seperti itu. Perintah Allah nggak paham, mari kita cari hikmah. Nggak paham juga, imani dulu. Kenapa 3 bulan? Ya, kadang-kadang kita belum bisa menerima hikmahnya. Kalau yang bisa kita telusuri apa? Ini bukan masalah hamil ya. Masalah hamil dan tidak itu cukup 1 jam. Pakai USG ya, ketahuan hamil apa enggak? Nggak perlu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena Allah ingin memberikan kesempatan untuk suami istri itu bersatu lagi. Orang biasanya cerai itu, laki emosi apa laki enggak? Emosi. Nggak mungkin lagi baik-baik cerai itu. Minum teh sore hari. Cerai, ayo. Setelah emosi turun, biasanya kan 3 hari kan emosi udah pada turun ya. Baru ingat kebaikan masing-masing, setan udah minggir. Ingat kebaikan suami, suami ingat kebaikan istri, ingat kenangan indah berdua dulu. Pernah kuliah dulu kehujanan supaya berdua. Pernah sama-sama dikejar satpol pp. Ngemis. Akhirnya apa? Rasa sayang itu biasanya muncul. Udah SMS sampai begitu. Abang lagi di mana? Pinggir Selatan Mataram deh. Ada di mana? Laporan ke bang. Itu ketimbang. Akhirnya kalau perempuan 2 hari kemudian nikah dengan laki-laki lain, ketika ingin kembali kepada suaminya, udah tertutup pintu dong. Makanya 3 bulan kata Allah kalian mikir dulu deh. Kalau mau masih punya sayang dan cinta, bersatu lagi tambah akad baru.
Tapi laki-laki walaupun besok menikah dengan perempuan lain, bisa nggak kembali ke istri pertamanya? Bisa. Itu kan salah satu hikmah kita temukan. Masih banyak hikmah yang lain. Jadi jangan kita menunggu, Pak, laki-laki pakai indah dong, Pak. Masih banyak persoalan soal kemiskinan nih di Wonosari, masih banyak perlu kita bantu. Ini mikirin indah cowok apa ini? Bukan sepatu. Ini contoh berpikir liberalisme ya. Mereka mengharapkan pernikahan lintas agama. Ini contohnya mereka nggak ngerti tafsir ya. Artinya begini. Setiap perintah Allah itu kan dalam Al-Quran itu kan ada sebab nuzulnya. Memang tidak semua ayat ada sebab nuzulnya. Contohnya mereka mengatakan bahwa kenapa boleh menikah lintas agama. Dulu Rasulullah melarang. Itu alasannya apa? Karena dulu kita berperang dengan orang-orang kafir. Jadi kalau kita menikah dengan orang kafir, itu kan nanti rahasia terbongkar dong. Nah sekarang kan kita bukan perang, kita damai kok Indonesia, nggak kenapa dilarang gitu. Berarti yang nggak ngerti sebab nuzul gitu. Kenapa ayat itu diturunkan? Allah melarang menikah lintas agama. Karena ceritanya sederhana. Ada seorang sahabat Rasulullah ketika sudah hijrah ke Madinah, dia kangen pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, ternyata ketemu dengan mantannya gitu. Ceritanya cuma CLBK doang gitu. Ketemu mantannya, dia masih musyrik, perempuan itu masih musyrik. Akhirnya dia mengajak nikah, bang nikah lagi yuk dulu. Dia bingung karena hatinya masih ada itu ya. Karena dulu dia pakai apa? Saripati ya. Salah sendiri pakai hati gitu. Akhirnya karena hatinya masih ada, dia bingung ya gimana hukumnya. Nanya Rasulullah, turunlah itu. Walaupun mu'minuna musyrikati hatta yu'minna. Jangan menikah orang beriman dengan orang musyrik walaupun menarik perhatian kalian. Itu sebab ayat turun, bukan konteks perang gitu. Kalian salah memahami Al-Quran. Ya tapi bagi orang liberal kan nggak penting. Sebenarnya orang liberalisme itu beberapa kasarnya begini. Mereka cuma menjadi penyambung lidah bagi orang-orang orientalis. Sebab ini memang lahir dari Barat sebenarnya. Ketika Protestan memprotes Katolik pada saat itu, disitulah mulainya pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Politik urusan negara, agama urusan gereja ya. Mereka sudah berhasil memporak-porandakan Injil, dirobah, ditipek, diganti gitu. Oh iya, kita kan sudah cerita, kitab suci mereka itu sudah diganti, ditipek, nggak cocok. Itu mereka ingin terapkan kepada Al-Quran. Makanya pemegang mengundang. Kalau mereka ngomong langsung bahaya dong, mengajak perang namanya. Makanya mereka gunakanlah pemuda-pemuda Islam. Mereka sekolahkan, mereka kasih beasiswa ke barat untuk belajar. Sampai di Indonesia gunanya mengkritik Al-Quran. Ini ayat ini udah nggak cocok, tipek aja ya. Kenapa nggak kepala aja tipek? Kalau apa gitu, otak aja tipek gitu. Mereka menolak seperti itu. Ini nggak cocok lagi dibuang, ini cocok lagi dibuang. Ya nggak bisa dong. Injil itu berbeda, Alkitab itu berbeda. Urut sejarahnya dengan Al-Quran terjaga kemudian. Kalau kita tanya memang nggak jelas gitu. Asalnya udah nggak jelas gitu. Bahkan orang pluralisme pernah ngomong gini. Ini cara berpikir mereka begini. Bapak tadi kata orang pluralisme begini. Ini kelas ya. Sebenarnya kata orang pluralisme, mereka kan menganggap semua agama sama ya. Sebenarnya agama itu sama kok gitu. Cuma nama Tuhannya aja beda ya. Dia contohkan gelasnya ya. Ini kan bahasa Inggrisnya gelas, bahasa Inggrisnya gelas ya. Bahasa Spanyolnya nggak jelas, mungkin glos apa gitu. Prancisnya ya lebih parah itu mungkin. Tapi kan intinya tetap jelas. Begitulah sebenarnya Tuhan kata orang pluralisme. Tuhan itu satu, cuma beda nama. Islam bilang Allah, Kristen bilang Allah, Yahudi bilang Yahweh, yang lain bilang apa kita nggak ngerti. Kan intinya satu. Oh nggak bisa dong cara berpikir begitu. Sebab kenapa? Kalau ingin tahu Tuhan masing-masing, baca kitab suci masing-masing. Agama itu pasti punya kitab suci. Kalau kitab suci berarti bukan agama. Kita dengan Kristen aja ya, yang akar sejarahnya masih bisa dilacak, itu sudah berbeda. Kita perlu Allahu Ahad, mereka ya. Bapak pernah menemukan dalam Injil sebuah ayat bunyinya begini. Setelah Allah menciptakan bumi 6 hari, Allah istirahat. Coba bayangkan. Allah istirahat. Kita nggak pernah istirahat lah ya kamu malah ya. Ini salah satu contoh mereka berpikir. Oh ya, mumpung Bapak bukan kelas ya, dan bukan minum. Bapak ingin mencontohkan riwayat dari apa? Ini sabarnya Rasulullah dalam berdakwah. Suatu hari, ini untuk anak-anak Bapak Imamati. Suatu hari Rasulullah pulang dari Bani Musthalib perang.
ditunggu sama Aisyah di gerbang Madinah. Jadi memang seorang istri itu nanti kalau bisa pulang suami kerja tunggu di depan rumahnya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, yang masuk surga adalah perempuan istri Al-Fatah. Ternyata dicari orang, amalannya sederhana. Suaminya mencari kayu bakar, pergi pagi pulang sore bawa duit. Begitu sore hari sudah ditunggu dengan pakaian yang terbagus, dengan senyum yang terbagus. Itu orang amalannya masuk surga. Jadi orang Islam itu lebih gampang mana perempuan masuk surga sama laki-laki. Gampang perempuan cukup berbakti kepada suami itu sudah masuk surga. Laki-laki itu sulit loh, cari nafkah dulu, kepanasan, kehujanan gitu. Polisi tidur gitu. Bapak kalau boleh milih dulu jadi istri loh Bapak ini. Tapi gampang masuk Islam jadi istri. Cukup berbakti oleh suami gitu. Suami pulang kerja tunggu depan rumah gitu. Suami udah masuk masih nunggu gitu. Bapak nggak sampai jam berapa? Sampai habis ya? Ini untuk para suami nanti ya, bagaimana sabarnya Rasulullah dalam memperlakukan istri beliau. Kita kan kemarin bicara tentang Valentine Day. Valentine Day itu ajaran rusak ya, mengajarkan kita kasih sayang kepada orang yang belum halal, sebebas. Sedangkan Islam Ar-Rahman Ar-Rahim itu tiap hari. Ceritanya begini, setelah Rasulullah pulang dari perang, Aisyah menyiapkan minuman. Setelah diminum sama Rasulullah minumnya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan sampai habis. Apa kata Aisyah? Ya suamiku, biasanya kalau minum sesuatu itu selalu menyisakan separuh untukku segini lah ya. Berbagi dengan suami istri minum harmonis ya. Tapi kenapa kau habiskan? Diam Rasulullah. Karena habis itu lagi sama Aisyah, diminum lagi sama Rasulullah pelan sampai tidak separuh. Apa kata Aisyah? Suamiku, biasanya kalau kau minum sisakan separuh untukku. Ya udah minum 3 kata Rasulullah. Begitu Aisyah minum, kaget luar biasa. Ternyata kayaknya nggak enak dulu. Kalau teh misalnya dikasih gula, ya dikasih garam gitu. Coba Rasulullah tetap minum dengan pelan-pelan, menghargai buatan istri. Bisa nggak kita seperti itu? Sulit ya. Bapak aja misalnya kalau pulang kerja dikasih teh rasa garam, ada bapak-bapaknya disuruh Pak sini, Bapak sembur. Ya itulah pribadi Rasulullah sangat luar biasa. Kalau Bapak digiting, Bapak bilang memang saya lumba-lumba aja dikasih garam. Bahkan Rasulullah dalam riwayat ketika beliau ketuk pintu pulang malam hari itu, nggak demikian sama istri, apa kata Rasulullah? Beliau tidur di depan pintu sampai pagi, luar biasa. Kalau kita berdoa terus, soalnya ketiduran kolong dulu. Bahkan dalam berdakwah Rasulullah juga sabar nih, IMM ya, mungkin Ustaz Cito sama Ustaz Murti. Berdakwah kepada anak-anak kita tuh harus banyak sabarnya. Rasulullah aja dilukai loh Rasulullah. Ketika beliau hijrah ke Taif 300 km dari Mekah. Orang Quraisy sudah sampai di Taif. Nanti kalau ada Muhammad datang ke sini, kalian bunuh saja. Dia orang gila, dukun, apa-apa itu. Begitu sampai di Taif, beneran dilempar sama orang Taif. Seperti batu itu. Muhammad pergi kau dari sini. Berdarah muka Rasulullah. Marah nggak Rasulullah? Bahkan Jibril yang emosi. Padahal Jibril itu kan nggak punya hawa nafsu ya. Cuma orang Jibril itu punya memori. Sebab beliau mengawal setiap nabi. Kalau nabi sudah diingkari, dihancurkan sama Jibril. Makanya memorinya main, bukan hawa nafsu, bukan emosi Jibril. Begitu melihat Muhammad sudah dilukai sama orang Taif, memori Jibril muncul. Wah, Muhammad ini udah sama umat yang dulu. Masa nabi disakitin? Apa kata Jibril? Ini harus dihukum ya Muhammad. Kalau kau izinkan, ada gunung dekat Taif itu. Saya angkat gunung itu, saya timpakan ke mereka, kata Jibril. Apa sabarnya Rasulullah? Jangan ya Jibril. Biarlah mereka tidak beriman apa-apa. Mungkin nanti anaknya beriman, cucunya beriman juga. Sabar Rasulullah sampai mengusap luka darah itu. Oh kalau bapak gitu nggak tahan bapak itu. Oh iya Jibril, saya nggak ada yang tinggi. Untuk sabarnya Rasulullah. Ini belum habis sebenarnya. Nggak usah mikir, boleh. Terima kasih. Ini Pak Fikri ponakan bapak loh. Ya. Oh ya. Ini perbandingan Islam dan Barat seperti ini.
Sebab pengalaman nanti akan membantu kita memahami wahyu. Sebagai contoh ya, HP Bapak mana? Kadang-kadang kita paham tentang Israel kan baru hari ini loh ya. Kok bisa mengelilingi dunia sekarang? HP ini kan bisa membantu kita dalam konteks memahami Islam ya. Contoh, orang pernah protes. Ini kan tabligh akbar, nggak ada waktu ya. Orang kan pernah protes. Kenapa nanti di akhirat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Suatu saat kata Allah nanti tangan itu berbicara di akhirat, kaki itu berbicara. Orang liberal kan pusing, lo gimana tangan ngomong? Kan nggak ada mulutnya. Dengan HP kita bisa paham ya. HP itu bisa ngomong kan? Bisa mengeluarkan suara. Mana mulutnya nggak ada kok itu ya. Isinya cuma kaca, ini segala macam. Kenapa dia bisa ngomong? Karena yang menciptakan ini bisa, yang menciptakan pengen ini bisa ngomong. Nah kalau Allah nanti di akhirat pengen tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong, apa adanya gitu loh. Karena Allah menciptakan tangan dan kaki itu kan sederhana. Kita berpikir malaikat Israel kalau cabut nyawa itu kan agak sulit ya. Karena kita berpikir nggak pakai HP. Misalnya meninggal dibantu 5 orang, Israel lari ke sono cabut gitu. Ada di Itali 10 orang. Ada di Afrika 5 orang gitu. Cabut capek kan juga. Sore Jibril sore Israel kan capek banyak banget mati hari ini. Apakah begitu cara Jibril mencabut nyawa? No, kata Jibril. Ya kata Israel, bagi saya manusia itu cuma segini kata Israel dalam riwayat. Coba lihat HP ini ya. Bapak tuh pakai Pro XL ya, 0817. Ketika nomor Bapak ingin dimatiin sama provider, dia datang nggak? Enggak, cukup dari kantor aja. Ini nggak ngisi pulsa 3 bulan, termati gitu. Ini sebenarnya lebih canggih dari itu. 100 orang misalnya dieksekusi mati di misalnya ya, berapa 10 orang. Cukup namanya dimasukin, NIM-nya juga. Pilihannya mati enggak? Tekan mati, enter udah terker. Jadi kita dengan itu sudah berpikir canggih. Dan kita juga bersyukur hidup di era informatikanya. Untuk ada HP, kalau ada HP sudah kita beragama. Ini membantu. Sebagai contoh sebuah cerita, ada di zaman Rasulullah itu perempuan hidayah, seorang istri, karena di zaman dulu nggak ada HP ya, suaminya bilang begini, Dek, kamu nggak boleh keluar rumah ya sampai saya pulang kerja. Istrinya soalnya patuh banget. Dilalah ibunya sakit, datang utusan, Dek, ibu kamu sakit, ibu kamu, iya tapi saya nggak boleh keluar rumah gitu loh. Dilalah ibunya meninggal, Dek, ibu kamu sudah meninggal, masa anak pengen takziah? Iya tapi nggak boleh keluar sama suami gitu. Sampai selanjutnya ibunya mau dimakamkan hari itu juga. Dek, ibu kamu mau dimakamkan, masa nggak pengen lihat wajah terakhir gitu ya? Iya tapi nggak boleh keluar sama suami. Ketika itu diceritakan sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalian tahu nggak kata Rasulullah? Ibu yang sudah meninggal itu dosanya sudah diampuni Allah karena punya anak yang solehah. Karena sama itu perlu ada HP. Kalau ada HP gitu, tinggal ngirim WA sama suami kan. Pas ibu sakit, ibu nggak, ibu udah masak anak manfaat. Jadi memang HP ini ada tuh. Sama ibu nggak ada HP, ibu nggak bisa ngasih tahu ibunya sakit kalau suaminya kerja di mana gitu. Tapi kalau darurat boleh dong ya. Misal, Dek, gempa lari, nggak boleh keluar sama suami ya. Dekonstruksi Al-Quran, tadi kita jelaskan Al-Quran itu adalah satu-satunya yang tidak disukai sama orang-orang karis. Umat Islam kalau masih berpegang dengan Al-Quran, bahaya. Makanya mereka santus Al-Quran bukan kitab suci lah. Jadi kata orang liberal begini, Al-Quran itu bukan kebenaran, kita masih mencari kebenaran gitu ya. Biasanya kalimatnya begini dari orang liberal. Kalau kita sudah ada kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna. Kebenaran itu sudah ada Al-Quran, tinggal ngamalin. Lah kalau kita mencari kebenaran, kapan beramalnya gitu ya? Kalau kita masih mencari kitab suci yang benar, ya udah keluar aja dari Islam, gabung sama Sokong gitu. Dia mencari kitab suci sama guru, sama cowok. Gabung sama orang. Masih mencari kebenaran gitu. Kalau sudah ada Al-Quran kitab suci. Al-Quran lama cuma karangan Nabi Muhammad. Coba kalau Al-Quran karangan Nabi Muhammad sudah banyak kesalahan di dalamnya. Al-Quran kayak Usman ini biasanya bahasa-bahasa digunakan oleh para liberalis. Dan ini adalah perkataan para orang kafir gitu. Dan mereka cuma punya menilai. Ngerti aja nggak apa-apa?
liberal ini merusak mana Islam, iman dan kafir. Kalau teman-teman nanti menemukan tulisan, misalnya Islam itu pasrah. Jadi orang kalau sudah pasrah sudah muslim gitu lah, kata mereka. Pasrah sama Yesus, pasrah sama Yahya, berarti sudah muslim. Kok nggak bisa begitu dong? Mereka mau cara mereka merubah Islam itu adalah merubah makna vokabuler resmi Islam itu dirubah. Iman orang yang menerima perbedaan, kafir orang yang kafirnya adalah orang yang suka merusak orang lain itu kafir. Jadi Islam kalau suka merusak seperti ISIS itu nama kafir. Mereka berubah makna biasanya. Hati-hati. Makanya dalam Al-Quran sudah ada penjelasan semuanya tentang iman, Islam, dan kafir itu sudah ada. Melegitimasi Musa Utsmani yang ketiga mempersamakan Quran dengan kitab agama lain. Melegitimasi tafsir Al-Quran, meruntuhkan syariat Islam. Jadi mereka menentang jilbab, mereka menentang misalnya dekadensi moral. Itu biasanya orang liberal begitu. Nanti mereka turun ke jalan menentang undang-undang, pokoknya apapun dari Islam itu mereka. Orang liberal itu sederhana ya. Dan mereka itu sesat dengan Islam sebenarnya. Contohnya dalam surah Al-An'am 125, ciri-ciri orang sesat adalah ketika dadanya itu sakit dan sesat terhadap Islam. Jadi kalau apa muncul dari Islam itu sesat gitu. Misalnya di Aceh itu kan sudah sangat Islam ya. Muncul peraturan misalnya perempuan nggak boleh mencenangkan gitu ya. Mereka sudah bereaksi, apa ini? Ini mau melanggar kodrat wanita itu. Padahal secara safety lebih aman nangkan atau nyamping? Lebih menangkan sebenarnya. Ya tapi Aceh mau kan itu menimbulkan penglihatan mungkin ya. Kalau nyamping itu lebih bahaya ya. Apalagi kalau di depan lebih bahaya. Apalagi kalau ke kanan lebih bahaya. Nah mereka sudah mulai. Aceh sudah melakukan hukum cambuk. Ini hukum mati saja loh ya. Kenapa mereka ribut tentang hukuman mati sekarang? Karena Islamophobia ya, orang liberal ini. Karena Indonesia itu negara Islam terbesar. Vietnam juga hukum mati, kenapa nggak teriak-teriak gitu loh? Masih 16 negara yang bukan orang hukum mati. Kenapa nggak teriak? Kenapa Indonesia itu yang persoalan? Karena mereka memang nggak suka dengan Islam sebenarnya. Meruntuhkan oleh selama sahabat Nabi dan Rasulullah. Menyokong kerusakan akhlak. Apa aja, misalnya paling tidak boleh nggak apa-apa ya, itu orang liberal gitu. Maka mereka kafir sebenarnya. Hukum Islam di luar perkawinan beda agama boleh, perkawinan yang jangka waktunya kawin kontrak boleh, poligami haram, poligami diharam. Indah itu lagi tapi untuk suami waris 2:1. Waris beda agama boleh dan berbagi materi ini kan tidak sesuai yang dilarang oleh Islam. Kita cuma memateri. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah bukan untuk diskriminasi tapi untuk sinergi. Jadi kalau dalam surah An-Nisa 34, laki-laki pemimpin bagi wanita, kalau memang pekerjaannya itu cocok dengan laki-laki. Jadi pekerjaannya cocok laki-laki sekarang laki-laki, yang perempuan silakan perempuan. Perempuan itu memiliki kasih sayang, ketekunan, kerajinan. Kalau cowok nggak cocok dengan begitu-begituan. Sebagai contoh ya, kepala rumah tangga, siapa yang cocok laki-laki atau perempuan? Lihat kerjanya dulu. Pertama cari rezeki, kehujanan kepanasan, rapat RT sampai jam 1 malam. Cocok cewek apa cowok? Cowok dong. Jadi suami itu lebih cocok cowok gitu. Lah kalau ada istri yang pengen jadi kepala rumah tangga, ya kalau bisa jangan. Tapi kalau dia ngotot biarin aja gitu. Nanti Pak RT datang ke rumah, Pak sama ketemu dengan kepala rumah tangga. Oh sama aja istri saya dulu gitu. Loh bapak siapa? Saya suami soleha. Ini salah satu contoh liberalisasi di kampus-kampus Islam, tapi wajib masuk. Ini Jakarta. Ini namanya Zainul Kamal, sama-sama orang Padang sama bapak itu, sama-sama alumni Al-Azhar. Cuma dia jadi munafik gitu. Kebenaran nama palsu, agama orang bodoh. Thomas Alva Edison pun belum masuk surga, yang semua dari sini. Nabi juga keliru, malaikat itu hanya simbol. Lebih mengutamakan daripada siapa yang melakukan kebaikan bermoral itu adalah Islam. Jadi tidak harus bersyahadat. Ini salah satu contoh yang mereka merubah Islam itu. Anak-anak jil itu bagus kok. Jil itu jaringan Islam liberal. Walaupun salah Tuhan akan memaafkan. Maafin apa orang kafir gitu. Tidak masalah jika orang mau pindah-pindah agama boleh. Agama itu semuanya benar. Pindah-pindah agama itu tidak apa-apa. Ini salah satu diajak oleh Zainul Kamal itu. Tapi umurnya panjang banget. Bapak pernah ketemu di Jakarta dulu. Ini salah satu contoh buku-buku mereka. Nah, gender Islam itu yang liberalisme itu mereka kesaksian. Kenapa laki-laki itu 1:2?
oh kenapa laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1 jadi dipersoalkan, itu aja dipersoalkan gitu. Kasih tukang kambing gitu. Air kencing bayi, kenapa laki-laki nggak najis, perempuan kok najis gitu. Udah cari aja hikmahnya, memang udah diteliti. Ternyata kandungan pipis perempuan itu berbeda dengan laki-laki gitu. Ada unsur apanya gitu ya, ada sesuatu gitu. Kepemimpinan rumah tangga, masalah izin. Kenapa istri kalau keluar rumah izin suami? Kalau suami izin istri nggak? Ya ngomong nggak ada aturannya, tapi sebagusnya izin dong. Nanti istrinya nyari-nyari loh, sampai di apa? Pos organ. Istri bilang mereka kalau suami minta berhubungan dengan istri, mereka kalau istri minta suaminya nolak gimana? Ya nggak ada hadisnya ya. Gitu aja susah. Wali mahal kalau semuanya dulu reproduksi masuk anak, bahkan bapak pernah baca awal itu menyusukan anak itu bukan tugas istri, coba dia ngomong itu adalah tugas suami. Nah maksudnya kalau istri melakukan dan istri minta upah itu harus dibayar gitu. Untuk istri bapak nggak baca ini loh. Harus dibayar. Dan saya dulu ya, itu serangannya kita bicara vulgar-vulgar ya. Kalau memang menyusui itu bukan tugas seorang wanita, apa yang mana Allah menciptakan validasi? Tapi kan saya juga punya validasi gitu. Wah, diskusi orang panjang. Nah, sekian batasan aurat. Kami auratnya kok banyak banget di batasnya. Laki-laki auratnya nggak banyak gitu. Ya, cari hikmahnya aja deh. Mama laki-laki. Suaranya beda nggak laki-laki perempuan? Oh beda kan? Bapak serem sini. Laki-laki dengan suara perempuan beda nggak dengan perempuan dengan suara laki-laki? Beda. Bapak berikan contoh ya. Misalnya ada 3 cowok lagi baca di teras lantai 2 ya, lagi baca buku. Ada cewek lewat di bawah nanya sama ibu kos, Bu, rumah PRT yang mana ya? Dengan suara cewek berhenti nggak cowok tuh baca? Berhenti, normal. Kalau nggak itu mana? Tapi kalau cewek 3 orang lagi baca buku, ada cowok lewat di bawah nanya sama ibu kos dengan suara cowok tuh ya. Rumah PRT yang mana? Berhenti nggak cewek baca? Enggak. Kayak ada suara petir barusan. Makanya perempuan itu nggak boleh jadi imam sholat, jadi khotib Jumat. Karena suaranya beda. Kebayang nggak nanti kalau khotib perempuan sama sebuah ini khotib perempuan, cuma ada sampai jalan semaki loh. Kalau di samping sudah tua, cumannya tinggal 5 ya. Itu kan cucu dia semua. Jadi imam jadi. Kenapa kami kalau sholat perempuan di belakang, laki-laki di depan? Itu aturannya ikutin aja deh. Kenapa nggak kami di depan, laki-laki di belakang? Kebayang nggak sholat laki-laki? Sholat jenazah. Kamu sujud dia di mana? Allah menciptakan perbedaan bukan untuk diskriminasi, tapi sinergi. Ada kalau laki-laki, ada kalau perempuan. Coba deh. Oh banyak. Ya penanggulangannya ya lewat pendidikan pendidikan ya. UAD salah satu kampus yang sudah, karena ini kita dibuat Muhammadiyah. Akidah Muhammadiyah adalah Samina wa Ta'na. Jadi kampus UAD sudah dari dulu berjuang melawan liberalisme, melewati Ustaz Sucipto, Ustaz Mufti, banyak yang selesai kita dia anti liberal sebenarnya. Terus ini beberapa contoh yang Allah munculkan. Ini namanya, ini bukan menyebutkan kesalahan kasih. Ini namanya Profesor Musdah Mulia. Dialah yang menghalalkan homoseksual dalam Islam. Profesor Dr. Musdah Mulia. Kata dia homoseksual itu nggak apa-apa kok. Nikah itu kan yang penting sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau cowok sama cowok yang penting kan sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita boleh dong nikah sama binatang, itu kan sakinah mawaddah warahmah ya. Cetek banget itu begitu. Ya karena dia terlalu banyak bergaul dengan orang muslim. Jadi menurut saya ya, maaf kalau bapak salah ya. Bergaul itu juga harus pilih-pilih ya. Jadi kata Maria Teguh ini, teman itu nggak pilih-pilih, salah sebenarnya. Teman itu harus pilih-pilih. Yang kita jadikan teman akrab adalah yang bisa menambah iman dan ilmu. Kalau enggak, saya dulu aja sama orang kafir dulu gitu ya. Kalau saya ini terlalu akrab, mereka jadi begini pemikirannya. Dikit lagi. Di Amerika, orang Tunisia hidup di Amerika.
Dia protes, kenapa kamu nggak boleh jadi khotib, jadi imam? Dia bikin sholat Jumat di Amerika ini, dia jadi imam, dia jadi khotib. So dia campur, ini cewek, ini cowok. Nggak harus cowok di belakang, cewek di depan. Terserah aja gitu. Kalau terjadi apa-apa lagi sholat gimana? Banyak terjadi ya. Nah yo, orang sholat kan nggak benar semua mikirnya. Makanya diatur, dipisah, ya. Sama ngaco. Ya, ayo. Ini buku-buku yang mereka terbitkan. Nilai pluralisme dalam Islam, teologi, Cakno, studi Islam, Al-Radha, dan macam-macam. Ini gue lihat tokohnya Jil sekarang. Semua agama sama, semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi Islam bukan yang paling benar. Gara-gara ini difatwakan kafir sama ulama ini di Jawa Timur. Dia kan orang Jawa Timur. Dia nggak berani pulang ke Jawa Timur. Sebab darahnya sudah dihalalkan sama ulama ini. Orang Jawa Timur itu beda loh sama Jogja. Jawa Timur sama Jakarta itu kan berusaha kalau melawan aliran sesat mereka benar-benar semangat. Berani aja menghina Islam, nggak cocok sama yang penuh. Wah, sudah nggak cocok. Kalau orang Jogja kan ada ayam gitu. Dia selebih kerja daripada Jawa Timur. Ini pernikahan jenis. Jadi pernikahan sejenis di barat itu sudah merupakan pemandangan biasa. Sama pastor aja dikasih jenis. Ini perkawinan sejenis para pastor gitu. Ini persemian mereka ya. Jeruk. Sudah 14 negara yang meresmikan dikasih jenis ya. Pertama Belanda. Belanda itu 2003 kalau nggak salah. Argentina 2010, Prancis 2013 kemarin menghalalkan dikasih jenis. Mereka berusaha di Indonesia. Makanya hati-hati kita sampai kita terus. Ngapain coba sama cowok nikah? Ngapain? Pertanyaan sekarang orang pakai. Ini gambar sedikit ya, bahwa Islam kan tidak boleh kita menggambar nabi, menggambar wahid ya. Karena gambar itu untuk memuliakan bisa menghinakan. Masa Tuhan yang jadi iklan rokok kan? Jadi iklan biru. Makanya nggak boleh gambar-gambar seperti itu sebenarnya. Ya inilah Bapak sampaikan kesimpulan pengajian kita malam ini. Maaf ya Bapak pakai waktu yang banyak. Sebagai kader Muhammadiyah Imanimawati, perkuatkan akidah kepada Allah. Ini adalah pertaruhan kita hidup di dunia. Patuhi Al-Quran, patuhi Sunnah Rasul gitu ya. Walaupun kita kadang belum menerima, belum merasa segala macam. Sami nawal, mari kita cari hikmah. Afala ta'qilun kata Allah. Apakah kalian tidak punya otak? Gunanya apa? Untuk berpikir dan mencari hikmah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Carilah hikmah. Jangan ditolak. Kalau kalian tidak paham, berarti otak kita perlu benar-benar bukan Al-Quran yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari ajaran liberalisme ya, aliran sesat, tidak masuk kepada kita dan generasi kita. Sebab patuhilah ajaran Islam, patuhilah Rasulullah. Ini adalah pertaruhan kita di dunia. Semoga kita bahagia di dunia dan akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau waktu yang Bapak pakai agak banyak ya. Bapak akhir dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.